Okay, let's go. Okay, let's go. Learn how Delta Force captured Maduro from a heavily fortified base inside Venezuela and examine the massive 150 aircraft air campaign overhead. Then we'll look at who's actually in control of the country now. The first thing you need to know is the American raid really started 4 months ago with what's called Phase 1 shaping operations. It began in August when a group of CIA officers were secretly inserted on the ground into the country. They created intelligence packets that tracked Venezuelan President Maduro's movements down to the hour, and they operated a fleet of stealth drones that sent constant live updates, professionally stalking his position. The clandestine operation developed what's called a pattern of life, which is fancy intelligence speak for what we would call a daily routine. Ekspor 1 unit pesawat ke Senegal, pesawat CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft buatan PT Dirgantara Indonesia yang dibeli dan akan digunakan oleh Angkatan Udara Senegal. PT Dirgantara Indonesia menyebut bahwa pesawat CN-235 jenis terbaru yang diekspor ke Senegal telah melaksanakan flight acceptance dengan 11 orang tim Senegal Air Force. Pesawat memiliki beberapa keunggulan termasuk dapat lepas landas dengan jarak pendek, termasuk di landasan yang belum beraspal dan berumput, mampu terbang selama 8 jam dengan sistem avionics glass cockpit serta autopilot. Ekspor pesawat udara oleh PT DI didukung Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank dengan pembiayaan skema National Interest Account sebesar 354 miliar rupiah. Ini adalah pesawat ketiga. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Garuda Japan live right langsung dari Tokyo. Terima kasih buat subscriber saya, welcome. Kalau yang baru datang, sekadar pemberitahuan, ini channel kontra narasi ya, dan juga kadang berbagi informasi. Kali ini seperti yang baru-baru ini terjadi, kita lihat bagaimana Presiden Trump menciduk Presiden Venezuela. Ini dramanya seperti film action, tapi ini nyata. Ada beberapa hal yang akan saya garis bawahi. Buat pakcik-makcik Maledes, duduk dulu di pinggiran, nonton aja ya. Nanti kalau mau komen. Saya lihat video saya pertama semalam, banyak sekali komen mereka. Ada yang denial syndrome, yang nggak ngaku itu bukan pesawat buatan Indonesia. Ada yang ngomong itu bukan CA235. Ada yang ngomong itu lisensinya semua dari Spanyol. Ada yang ngomong itu punya Prancis. Macam-macam. Yang paling lucunya itu ya, kawan-kawan dari Maledes ya, ada yang ngomong begini. Ini yang paling lucu menurut saya. Orang Indonesia katanya baru tahu bahwa negaranya bisa bikin pesawat. Justru orang Malaysia yang pertama tahu. Saya ketawa. Apa nggak kebalik, vice versa? Kayaknya orang Malaysia baru tahu setelah kejadian ini Indonesia itu bisa bikin pesawat, bisa bikin tank, bisa bikin kapal perang, bisa bikin kapal selam, submarine,
bisa bikin kereta api dan sebagainya. Ya, nanti mungkin saya bikin segmen satu persatu perusahaan yang memproduksi ini. Alright, kejadian yang melibatkan pesawat buatan Indonesia ini ya, mungkin ada yang ngomong dia beli lewat Spanyol. Ya, karena marketingnya dibagi-bagi. Indonesia marketingnya umpamanya ke Middle East, Afrika. Yang di Spanyol itu marketingnya ke Amerika, seperti begitu. Itu nggak penting. Yang akan saya bahas di sini apa? Manfaat, kita bahas saja pelajaran yang kita dapat dari kejadian ini. Pertama, untuk PT DI ya, Dirgantara Indonesia, kita ucapkan Al-Fatihah dulu buat Bapak B.J. Habibie. Ini mengingatkan saya bagaimana IMF ya melarang, tidak mau mendanai perusahaan ini karena mereka tahu kalau ini didanai, dikembangkan, bangsa Indonesia itu akan menjadi maju dan tidak bisa menjadi sapi perah mereka lagi. Ini yang luar biasa. Orang Malaydes ini suka sekali ada channel yang mengkontra narasi saya itu. Cuman dia ngambil potong-potongan video saya aja. Yang dia andalkan data IMF, dia ngomong rakyat Malaysia itu 3 kali lebih kaya, bla bla bla. Saya ketawa aja, mana datanya saya ngomong. IMF inilah yang menghalangi. Sempat ditutup itu dulu ya, kalau nggak salah. Correct me, I'm wrong. Kalau saya salah, tolong dikoreksi, teman-teman. Waktu tahun 2000 ya, ditutup itu setelah krisis moneter itu. Mereka tak ingin Indonesia mengembangkan pesawat ini. Ada tiga lah menurut saya yang hikmahnya yang bisa kita ambil sebagai bangsa yang besar. Pertama, yang bagusnya buat PT DI ini marketing gratis. Mengingatkan saya perang yang barusan terjadi, perang India dengan Pakistan. Di saat Pakistan bisa merontokkan Rafale-nya India, itu J-10 yang selama ini dianggap barang murahan yang nggak ada kualitas, ternyata lebih mengungguli jet mahalnya Eropa ini. Ini secara nggak langsung battle proven, istilahnya membuktikan bahwa J-10 itu bagus. Dan dampaknya ini kepercayaan dunia terhadap produk jet tempur Cina ini meningkat berlipat-lipat kali sehingga mereka banyak dapat pesanan, kita juga akhirnya Indonesia memesan. Ya, zaman sekarang ini yang perlu bukti. Buat apa juga brand mahal tapi kenyataannya nggak sesuai, atau kita beli jet tempur dari negara lain maju, tetapi kita dibatasi penggunaannya, juga nggak ada gunanya juga, ya. Atau kita dilarang buka kotak hitamnya, atau mereka bisa kontrol dari negara mereka, ini kan percuma juga. Punya mainan, tapi remote-nya masih dikontrol yang punya produk. Nggak lucu kan? Jadi ini marketing gratis buat PT Dirgantara Indonesia. Saya yakin akan banyak pemesanan. Ini saatnya kita serius mendanai dan kita bikin sendiri untuk kebutuhan lokal, karena negara kita sangat luas dan butuh banyak pesawat yang begini, yang hemat, simple, nggak butuh landasan besar atau panjang, dan senyap. Ini rupanya Turki pernah juga memakai pesawat
eh, ini yang sama untuk misi militer juga. Dan itu berhasil, tidak terdeteksi. Tapi desain Amerika yang pakai itu betul-betul menurut saya marketing yang luar biasa. Dan banyak sekali narasi dari seberang sana, dari terutama Malaydes ngomong, wah kasihan kalian ikut campur, pesawat kalian digunakan untuk hal-hal yang tidak bagus. Come on now. Saya kasih contoh aja. Saya tokoh penjualan pisau umpamanya untuk alat dapur atau gimana. Tahu-tahu pisau itu digunakan orang untuk kejahatan. Apakah salah saya? Ini saya rasa statement yang sangat bodoh sekali. Kita sifatnya menjual. Kalau orang menggunakan produk untuk kejahatan itu 100% tanggung jawab mereka. Ya, kamu jual persenjataan umpamanya alat pertanian, cangkul, linggis, kapak dan sebagainya, terus dipakai orang kapak itu untuk membunuh orang lain. Apa salah kamu itu? Kita kasih yang apalah, yang common sense, yang gampang-gampang aja. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi cara mikirnya. Ya, marketing, saya jamin banyak pesanan. Ini marketing gratis, saatnya kita serius juga seperti PT PAL ya. Indonesia makin berjaya ini. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi di sini. Venezuela kita tahu ini negara kaya minyak. Ya, apapun alasan Trump di sana, saya nggak mau membahasnya. Saya hanya ingin membahas Indonesia. Indonesia ini negara kaya raya dengan natural source, luas, lebar. Ini contoh, kalau militermu lemah, kita akan dirampok. Ya, terus-menerusan. Lah, Indonesia itu udah dirampok dari dulu. Terus-menerusan. Yang lari ke tetangga-tetangga kita seperti lintah yang menggigit. Tak berhenti menghisap. Malah seperti timah. Itu smelter di Malaysia itu mengakui mereka. Timah kita itu di brand negara lain loh. Ini kan lucu. Timah, pasir, minyak sawit, batu bara, banyak lagi kita dirampok. Kalau militer dan peralatan kita, alutsista kita lemah. Itulah yang terjadi selama ini dengan Indonesia. Sehingga mereka tidak maksimal memanfaatkan kekayaan negara mereka sendiri. Ya, ini pelajaran. Untuk militer juga standarnya itu Delta Force-nya Amerika. Senyap, diam. Mereka bisa habisi 80 pengawal presiden. Venezuela ini tak satu pun dari mereka yang jadi korban. Ini standar pasukan elit. Dia nggak perlu koar-koar, retorika nggak jelas. Ini standar jelas untuk ukuran modern saat sekarang. Makanya saya mendukung Pak Prabowo memperbanyak alutsista. Bentar lagi dia mau beli 200 helikopter, dukung daripada dikorupsi. Ya, ini resiko yang harus diambil kalau negara kaya raya tapi militernya lemah, ya kena rampok. Dengan berbagai alasan. Ya kita juga udah kena rampok selama ini. Ya ratusan triliun. Kalau dihitung-hitung dari dulu ribuan triliun Indonesia itu dirampok. Tanah jarangnya, timahnya, batu baranya, minyak sawitnya.
Banyak musuh Pak Prabowo tuh. Bayangin, hampir 4 juta lebih hektar untuk sawit aja yang dia ambil alih sekarang. Dari pekebun-pekebun ilegal, dari Malaysia juga ada, dari mana. Coba bayangin, 4 juta hektar, belum lagi timah kita yang dirampok, tanah jarang kita, pasir kita yang mengandung tanah jarang. Butuh militer yang kuat dan canggih. Ya, kalau enggak kita seperti inilah nasibnya. Orang akan menggunakan berbagai cara untuk merampok. Didukunglah Pak Prabowo itu, ya. Meskipun saya pemilihan terakhir nggak milih, karena biasanya sampai ke rumah ini loh, kartu pemilihan itu. Pertama waktu dengan Pak Prabowo dengan Jokowi, saya udah pilih Pak Prabowo, menang Pak Jokowi. Terus yang kedua pemilihan itu, waktu Pak Prabowo menang, nggak ada lagi suratnya sampai rumah saya. Biasanya KBRI Tokyo tuh ngirim sampai ke rumah kita masing-masing. Dukunglah beliau. Beliau itu tulus, ya. Nanti terakhir saya taruh video dia ngomong, negara itu seperti tubuh. Kalau darahnya selalu dihisap kiri kanan, ya lama-lama kolap juga. Indonesia itu kalau nggak kayak raja, udah lama kolapnya. Dirampok kiri kanan, atas bawah, nyelundup keluar, nyelundup masuk. Yang secara kasar negara tetangga merampok, yang secara halus. Yang kasar ya seperti Malaysia ya, jadi penadah barang timah dan sebagainya. Singapura ngambil pasirnya yang ada tanah jarangnya juga. Yang halus seperti Vietnam dengan Thailand, halusnya gimana? Mereka sogok, mereka pejabat-pejabat rakus Indonesia agar memiskinkan para petani. Kasih komisi, beli beras mereka. Berpuluh-puluh tahun kita tergantung beras dengan Vietnam dan Thailand. Sampai Pak Amran datang sekarang kan. Contoh, Indonesia itu butuh kuat. Dan yang ketiga, menurut saya, saatnya Indonesia, PT DI ini, Dirgantara Indonesia, coba bikin pesawat tempur, ya kayak jenis-jenis Tucano lah. Seperti yang kita pakai operasi kayak OPM kemarin, itu sangat efektif sekali buat kita. Biaya murah operasionalnya, lincah, dan ya sangat cocok dengan Indonesia yang banyak pulau begitu. Kalau pesawat jet seperti Rafale, Su-35 itu biaya operasionalnya mahal. Kalau kayak Tucano yang kita pakai kemarin saya lihat waktu ngasih pelajaran ke OPM, itu taktis cocok sekali di medan kita. Dan saatnya saya rasa DI ini, Dirgantara Indonesia ini, bikin pesawat-pesawat begitu. Seperti PAL, bikin submarine, bikin kapal selam baru kemarin yang tanpa awak itu, yang bisa berlayar 6 bulan di bawah air loh, tanpa nongol. Energinya bukan energi nuklir, memanfaatkan arus laut untuk recharging baterainya. Luar biasa kan, brilian. IQ 78 Indonesia. Yang IQ tinggi nonton aja ya di pojokan, nanti komen boleh. Itu saja menurut saya hal yang kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. 3 hal penting. Pertama, marketing gratis buat PT Dirgantara. Kedua, Indonesia itu kaya raya, harus kuat militernya. Kalau nggak dirampok. Yang merampok puluh tahun itu nggak pernah akan berhenti. Ketiga, buat pesawat tempur. Ya, jenis-jenis Tucano dulu lah. Indonesia, yang keempat ya, kalau perlu Indonesia itu punya tim khusus Delta Force
yang bisa menculik para koruptor yang berlindung di negara-negara tetangga itu. Kedengaran gila, setuju nggak teman-teman? Mereka nggak mau ekstradisi koruptor ini. Riza Khalid katanya di Malaysia. Udah kirim pasukan khusus. Seperti Trump ini. Ini tutorial dari Trump. Ambil sendiri. Ya. Setuju gak? Lu setuju komen di bawah. Oke. Buat video penutup, videonya Pak Prabowo. Ini pidato beliau menurut saya sangat menyentuh. Saya simpan loh di handphone saya. Itu saja Garuda Jepang. Enjoy video. Check this out. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.